Selamat siang teman-teman semua, seperti biasa ketemu lagi di konten saya Empu Gelol. Pada sesi ini tetap saya akan menanggapi request dari teman-teman yang ada yang bertanya tentang berbagai macam seni dan budaya kita, terutama pertanyaan ini menyangkut yaitu tentang masalah mandau atau panyar pada mandau titik kuningan yang ada atau titik perak yang ada pada mandau tersebut. Selain itu ada juga pertanyaan dari saudaraku yang bertanya di sini, yaitu seperti adat atau tradisi di dalam bahasa Kalteng di sana kan menyebut jipen, atau bahasa Benua itu menyebut ripat. Ripat atau jipen, apa yang dimaksud dengan jipen pu tolong diceritakan atau diperjelas seperti apa agar sekiranya kita semua mendapat ilmu pengetahuan tentang ini. Untuk masalah jipen atau ripat dalam bahasa Benua tetap akan saya ceritakan, Empu Gelol sampaikan di sini, tetapi hanya sedikit. Itu ada batasan-batasan yang tertentu yang tidak boleh saya sampaikan di dalam konten YouTube ini, terutama ketika itu mengandung sesuatu hal yang dianggap negatif, maka tidak akan saya sampaikan. Saya akan berusaha menyampaikan sebaik mungkin dengan tidak mengurangi rasa, seperti itu. Tetap sifat dan tujuan apa yang Pu sampaikan hanya sebatas seni budaya kita saja, tidak ada lebih selain itu. Dan mohon maaf apabila penjelasan ini ada kurang, tidak sempurna secara 100%. Malum kita juga sama-sama belajar, saya Empu Gelol juga belajar untuk tentang masalah budaya yang ada ini. Mungkin saja banyak teman atau saudaraku yang lebih tahu dibandingkan saya Empu Gelol, dan saya selalu menghormati mereka. Seperti itu. Jadi untuk masalah titik kuningan atau perak yang ada di Bilah Mandau Tempilan, kalau zaman bahari kan mandau seperti ini kebanyakan titik kuningan atau titik perak serta lain-lainnya, atau ada empaku di ujungnya, itu kiranya rewirak pada bilah mandau bunyi benua. Dipastikan mandau ini di zamannya itu mandau besi batu atau mandau besi purut. Mohon maaf, kebanyakan mandaunya ini termasuk mandau besi purut. Itu jarang sekali ada di mata belah mandau besi batu. Kebanyakan besi purut, purun turu sampai purun jatus, seperti itu. Untuk sebutan lainnya di saudara kita lainnya saya Empu Gelol kurang paham. Itu tetap saya hanya menyampaikan dalam bahasa kami benua, atau paling enggak bahasa saudara serumpun kami, yaitu pada umumnya orang-orang Lewangan, kurang lebih seperti itu bahas menyampaikan tentang masalah ini. Jadi adakah filosofi di balik itu Empu perak, titik perak atau kuningan yang ada di Bilah Mandau pada Tempilan? Saya Empu jujur saja untuk filosofi masalah itu segala macam, karena di zaman berapa kali Empu belajar dari kecil tentang mandau ini, belum ada penjelasan terlalu jauh, terlalu dalam mengenai pengertian lebih daripada itu. Hanya yang saya ketahui, titik kuningan atau perak yang ada ini biasanya kebanyakan dimiliki mandau ini dimiliki oleh
orang-orang yang memang mempunyai status tinggi di dalam adat, di dalam budaya, seumpamanya Mandau Manti, Mandaunya Temenggung, Mandaunya orang Jagau, Pemanuk, Pengelima, orang yang Jani Terap. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kebanyakan memiliki mandau-mandau seperti ini, karena memang mandau seperti ini menggambarkan status daripada mereka, bahwa mereka bukanlah orang sembarang orang. Nah, itu salah satunya. Kedua, tujuan dari titik kuningan atau perak itu ketika seumpamanya musuh atau lawan tahan besi tetapi ada titik kuningan, ada titik perak, nah itu kemungkinan bisa jebol oleh yang kuningan ini tadi. Nah, itu salah satu gambaran yang ada mengenai hal ini. Terus gimana empu dengan paku atau wirang ukiran yang ada di ujung mandau? Itu seninya. Seni daripada mandau itu termasuk titik kuningan tadi yang ada, itu penggambaran si pemiliknya bukan orang sembarangan. Itu makanya itu di dalam posisi tradisi kita Dayak Benua ini, Mandau Bepanyar ini adalah menduduki posisi paling teratas dalam budaya orang Benua. Biasanya kalau Mandau Bepanyar ini kebanyakan itu dia punya gagang mandau itu pasti gagang mandau kemau. Nah itu kalau tidak kemau boleh juga dia pakak sangka, bisa juga, tapi kebanyakan pada umumnya pasti kemau atau baleng. Itu paling sering. Bukan berarti gagang yang lain nggak ada, tetap juga ada tapi jarang sekali. Tapi kemau atau baleng inilah yang paling terbanyak. Nah, terus tunggur ada juga seperti itu, empu gagang tunggur yang dari kayu ulin itu polos. Nah kalau ini kadang-kadang ada tapi kebanyakan tidak ada. Kebanyakan dia memang bilah biasa polos, tidak ada hal semacam itu. Itu jadi posisi paling teratas di dalam tradisi benua yaitu biasanya gagang kemau, baleng, dia pasti mendaunya bepanyar. Nah, itu di dalam tradisi kami orang benua seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjawab sedikit pertanyaan dari saudaraku yang ada. Seandainya jawaban ini, waduh empu, ini kayaknya masih kurang, mungkin ada hal lagi, mohon maaf, saya empu tidak bisa menyampaikan lebih, hanya itu yang saya ketahui. Bersin. Jadi hanya itu yang sebatas saya yang ketahui, yang saya dengar ceritanya selama ini dari guru-guru saya yang terdahulu dan ke semua guru saya ini, terutama guru masalah ngukir, masalah saya penengkapa dan pengengket, semuanya sudah wafat. Ya, tinggal saya sendiri satu-satunya muridnya, sedangkan saya aja umurnya sudah mau 50 sekarang ini, sedikit aja lagi sampai 50 tahun, setengah abad itu. Jadi itu yang para guru saya sampaikan, semoga saja ini bisa bermanfaat. Jika seandainya ada pengertian lain, sesuatu hal lain seperti ini ya mungkin saja itu karena pengalaman saya Empu Gulol hanya seperti itu saja. Nah, seperti itu. Terus bagaimana yang mengenai masalah jipen atau ripat dalam bahasa Benua, ripat batang unuk atau batang ulut. Jadi ripat ini yaitu ketika ini berbagai macam, sumpamanya ketika seseorang melakukan kesalahan, mencuri barang orang di daerahnya dia, atau mengambil hak orang lain tanpa izin, ketahuan di dalam urusan adat perkara, dia tidak bisa membayar denda yang ada ini tadi, maka dia akan menjadi ripat, menjadi budak kepada si pemilik barang. Nah, kemudian seumpamanya orang yang pemilik barang tadi berladang,
maka dia di situ nebang segala macam sampai menanam padi, sampai segala ngetam. Kira-kira si pemilik barang ini merasa apa yang dilakukannya ini sudah cukup membayar kesalahannya dia, maka ripat ini di stop sampai di situ. Nah, tidak diberlakukan lagi karena dianggap sudah lunas, sudah impas. Nah, ini salah satunya. Selain itu juga di zaman bahari, apabila musuh atau lawan ini kena tangkap, itu di dalam pertempuran orang zaman bahari biasanya kena tangkap ini dia tidak bisa dia tidak menangkap sembarang orang. Biasanya yang ditangkap itu kalau tidak panglima pemanuk itu pasti manti itu atau temenggung yang ditangkap, maka ini dijadikan budak di daerahnya dia, di sukunya dia, seperti itu. Nah, kalau budak yang seperti ini biasanya kebanyakan itu tidak mungkin dilepas, dan ini sampai di dalam benua itu diikat dia di belontang, ada patung itu, sampai terjadi penombakan seperti acara penombakan kerbau. Nah, seperti itu. Itu salah satu yang dilakukan oleh orang tua tempo dulu. Nah, seperti itu. Selain itu bukan hanya kepada orang kita saja, tetapi kepada seluruh orang luar yang memasuki pulau kita Kalimantan di zaman itu, karena kita waktu itu kan tidak terbuka dengan orang luar. Itu ketika ada orang luar berani masuk ke daerah kita, maka mereka akan ditangkap, dijadikan tumbal seperti ini. Nah, seperti itulah dijadikan tumbal ya. Seandainya pas mereka membangun lamin, kepalanya itu menjadi dimasukkan dalam lubang yang ada untuk pondasi kekuatan tiang lamin pada penanjakan tiang pertama. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang Pu sampaikan, sedikit gambaran tentang yang Jipen ini tadi. Mohon maaf saya kalau tidak bisa menyampaikan terlalu lebih jauh, lebih detail, lebih banyak, karena saya harus menjaga sesuatu agar semuanya bagus. Apalagi di konten YouTube ini Empu harus berhati-hati, jangan sampai cerita Empu ini justru kebalikan, mendatangkan hal yang negatif kepada Empu, keluarga Empu, dan saudaraku yang lain. Tetap ini hanya sifatnya budaya orang tua zaman dulu, dan pada saat ini kita tidak pernah melakukan itu. Kita semua bersaudara itu. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata yang salah seperti biasa, ataupun penjelasan Pu ada yang kurang. Saya Empu mohon maaf sekali. Mungkin saudaraku yang lain selain daripada Empu bisa menambahkannya, yang tentunya dalam hal positif seperti itu. Dan terlupa saya ucapkan salam budaya buat kita semua. Kita ketemu nanti seperti biasa, dan tabe untuk kita semua.